Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benedetta Prasanaya Familyari, NIM 114210043 dari Pruk 7 Praktikum SIL. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk acara kedua mengenai contouring, tabling, simbologi, dan juga labeling. Nah, untuk yang disiapkan yaitu ada data-data Dimnas, di mana untuk Dimnas sendiri dapat di-download pada website Indonesia Geospatial Portal. Kemudian yang selanjutnya jika sudah berhasil mendownload file Dimnas, kita akan membuka aplikasi Global Mapper. Nah, yang selanjutnya kita klik di Open Your Own Data File. Lalu kita cari folder yang sudah berisi data-data Dimnas. Jika file Dimnasnya lebih dari satu, kita bisa klik Ctrl A di keyboard kita, lalu klik Open. Klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari data DEM yang sudah diinput. Kemudian kita akan memasukkan data batas administrasi yang sudah kita lakukan di acara pertama dengan cara klik file, open data file, dan kita cari di acara pertama hasil digitasi batas administrasi. Nah, berikut ini data batas administrasinya. Jika kurang jelas karena ukurannya kecil, kita bisa scroll aja untuk memperbesar. Kemudian kita akan mengenerate kontur berdasarkan data elevasi yang sudah ada ini. Caranya yaitu dengan klik file, pilih generate contour. Nah, terus di sini akan muncul kontur interval, di mana untuk menentukan kontur interval kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara disesuaikan dengan skala peta, yang rumusnya itu 1/2000 dikali nilai skala, atau bisa juga kita dengan melihat nilai ketinggiannya. Bisa dilihat di sini ada dari warna biru hingga warna orange, yang menunjukkan titik ketinggiannya itu akan semakin tinggi ketika menuju ke warna merah. Dan apabila di daerah kita itu didominasi oleh warna-warna yang cenderung landai dan juga ketinggiannya tidak terlalu tinggi, maka kita bisa menggunakan interval kontur yang lebih besar supaya nanti setelah di-generate konturnya tidak terlalu merenggang. Kemudian jika daerahnya didominasi oleh ketinggian yang cukup tinggi dan juga lereng-lereng yang terjal seperti di area pegunungan atau di gunung api, kita bisa menggunakan kontur dengan interval yang lebih besar supaya kontur yang tercipta nanti tidak terlalu rapat. Kemudian di sini saya akan menggunakan 12,5 untuk interval konturnya. Dan selanjutnya kita klik ke contour bone dan draw a box. Kemudian kita membuat kotakan di yang mencakup seluruh area batas administrasi, lalu klik OK dan OK lagi. Nah, berikut ini sudah di-generate konturnya. Kemudian kita akan mengekspor file kontur ini ke bentuk shapefile. Dengan cara klik file dan kita ekspor vektor data, lalu kita pilih yang export shapefile. Nah, yang di area file selection ini kita pilih yang export line karena kontur termasuk simbol garis. Dan kita klik select, kita pilih folder untuk menyimpan shapefile kontur ini. Lalu klik save dan klik OK. Nah, untuk aplikasi Global Mapper ini sudah selesai, cukup sampai ekspor konturnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi ArcMap. Nah, berikut ini aplikasi ArcGIS yang sudah dibuka. Kemudian kita buka kembali file acara pertama. Kita klik open di acara pertama. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ekspor file kontur dari Global Mapper tadi ke layer hasil digitasi ini dengan cara klik di kanan di layer dan add data. Kemudian masuk ke folder acara 2 yang berisi shapefile kontur. Kalau klik di konturnya dan kita klik add. Nah, bisa dilihat kalau kontur ini bentuknya kotak ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau memotong kontur ini tuh supaya bentuknya itu mengikuti
dari batas administrasi. Jadi nanti hanya ada kontur di dalam wilayah batas administrasi, yaitu dengan cara menggunakan geoprocessing clip. Jadi kita klik aja di geoprocessing, lalu kita klik clip. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk input feature-nya kita masukkan konturnya. Kemudian untuk clip feature-nya kita pakai yang batas administrasi. Kemudian untuk output feature class, ini bisa dibiarkan default atau bisa juga diganti ke folder yang lainnya, disesuaikan dengan keinginan kita aja, supaya nanti mencarinya tuh lebih mudah. Dan kita beri nama kontur clip. Lalu kita klik save, dan kita tunggu proses clippingnya. Nah, berikut ini adalah tanda ketika konturnya sudah terklip, nanti akan ada muncul jendela clip di pojok kanan bawah, dan juga untuk warnanya itu akan berbeda antara daerah kontur di luar batas administrasi dan juga yang ada di dalam. Jika ingin melihat yang lebih jelas, kita bisa uncheck list aja yang kontur 12,5 ini, dan ini hasil dari kontur yang sudah diklip. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tabling dengan cara klik kanan pada layer kontur clip dan open attribute table. Kemudian kita masuk ke table option dan add field. Kemudian kita kasih nama Ika. Untuk type-nya kita biarkan di short integer. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul satu kolom Ika. Lalu kita klik kiri, klik kanan lagi, build calculator, kita buka, dan ini klik yes. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk elevasi, yaitu kita klik 2 kali pada elevation, dan kita masukkan rumus mod, MOD, spasi, nilai interval kontur dikalikan 4. Saya menggunakan interval kontur 12,5, jika dikalikan 4 menjadi 50, jadi kita klik tulis 50, dan sama dengan 0. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, kalau sudah nanti akan muncul beberapa angka, 0 dan juga minus 1 pada kolom IK. Nah, untuk nilai 0 ini menunjukkan kalau dia itu kontur biasa, sedangkan untuk yang minus 1, dia menunjukkan kontur indeks atau indeks kontur. Ini tandanya sudah berhasil dalam melakukan tabling. Kemudian kita akan close aja atribut tabelnya dan masuk ke step selanjutnya, yaitu simbologi. Dengan cara klik kanan pada kontur clip dan kita klik properties. Nah, setelah kita masuk ke layer properties, kita akan masuk ke klik ke simbologi, kemudian klik categories, klik unique value, kemudian untuk value field-nya kita ganti ke IK, dan kita klik add all values. Dan di sini akan ada dua jenis simbol, ada yang simbol untuk indeks kontur dan juga untuk kontur biasa. Kita klik yang untuk yang minus 1 ini atau indeks konturnya. Untuk warnanya kita ganti dengan warna kuning sesuai dengan SNI. Kalau di sini kita pakainya electron gold. Dan untuk ketebalannya kita jadikan 1,5 karena dia indeks, jadi dia harus lebih tebal. Kita klik OK. Kemudian yang untuk kontur biasa warnanya juga sama, tapi dia untuk ketebalannya tetap dijadikan 1 aja supaya nanti akan ada perbedaan ketebalan. Setelah itu klik apply. Nanti di belakangnya akan muncul kayak gini. Kalau misalnya sudah terlihat perbedaan ketebalannya, maka kita lanjut aja ke step selanjutnya, yaitu labeling. Kita checklist label features in this layer, dan untuk metodenya kita ganti ke define classes of feature and label each class differently. Kemudian selanjutnya kita klik ke SQL query. Kita klik 2 kali pada IK. Lalu kita klik tulis sama dengan, dan kita klik unique value di sini, lalu kita klik yang minus 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, tujuan dari kita IK sama dengan minus 1 ini, kita menunjukkan bahwa indeks konturnya itu yang diwakili oleh minus 1. Jadinya nanti namanya dari indeks konturnya nanti akan muncul labelingnya. Kita menandai labelingnya pada tiap indeks kontur yang disimbolkan dengan minus 1. Kemudian kita klik OK. Setelah selesai mengatur di SQL query, kita akan masuk ke text string. Untuk name-nya ini kita ganti ke elevation, kemudian kita klik di expression.
Dan kita akan menuliskan rumus plus M, yang artinya untuk tiap elevasi nanti akan ditambahi dengan satuan meter, karena kan untuk ketinggian dia satuannya meter, maka kita tulis plus spasi dalam kurung M, spasi, bukan dalam kurung ya, tanda petik. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan klik simbol ini. Nah, kemudian kita ubah fontnya ini menjadi Times New Roman. Dan kita masuk ke edit simbol. Nah, di sini kita akan mengatur di mask-nya. Stylenya ini kita ganti ke halo. Nah, untuk style halo ini, dia artinya untuk di belakang keterangannya nanti dia akan semacam ada background warnanya putih gitu. Jadinya nanti untuk labelingnya akan jadi mudah dibaca. Karena kan kita tahu untuk masing-masing simbol di sini kan ada simbol simbol sungai, jalan, dan juga kontur yang warnanya itu beraneka ragam. Makanya kita klik style halo ini supaya nanti labelingnya bisa kita baca. Lalu kita klik OK, dan OK lagi, lalu kita klik apply. Setelah itu kita akan masuk ke placement properties. Kemudian kita uncheck list position yang di above ini, kita ganti ke on the line. Yang nanti artinya untuk tiap labelingnya dia akan berada tepat pada garisnya. Seperti yang kita tahu, biasanya kan emang format labeling dari kontur juga biasanya tepat di atas garis konturnya. Kemudian untuk orientation-nya kita pilih curve. Dan ini kita pilih yang remove duplicate labels. Kalau klik OK, apply, dan juga kita klik OK lagi. Nah, berikut ini adalah hasil setelah kita apply dari labeling, simbologi, dan labeling pada konturnya. Lalu kita akan masuk ke batas administrasi dan melakukan tahapan-tahapan yang sama. Kemudian kita klik kanan di layar batas administrasi, lalu kita buka Open Attribute Table, Table Option, Add Field, dan di sini namanya kita beri nama keterangan, dan type-nya kita ganti menjadi teks. Blank-nya kita biarkan, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul satu kolom baru. Kemudian selanjutnya kita akan memberi nama di tiap-tiap poligon ini dengan nama-nama penggunaan lahan seperti ladang, pemukiman, dan juga sawah. Tapi sebelum itu kita akan start editing dulu, yaitu dengan cara klik kanan pada layar batas administrasi, edit feature, dan start editing. Lalu kita bisa klik di area sini untuk memilih tiap poligonnya, atau kita bisa klik langsung di poligon batas administrasinya. Nah, yang di sini coba kita namai sebagai ladang atau pemukiman ya. Kemudian untuk poligon ini kita beri nama sawah. Untuk poligon ini kita beri nama ladang. Nah, kita namai semuanya, kita bisa close aja atribut table-nya. Dan kita masuk untuk simbologi. Kita klik kanan pada layer administrasi dan klik properties. Kemudian kita masuk klik ke simbologi, kategori unique value. Untuk value field kita pilih keterangan dan add all value. Nanti di sini akan muncul simbol-simbol untuk masing-masing penggunaan lahan, tapi di sini belum sesuai dengan FNI. Jadi kita klik kiri 2 kali, dan kita atur masing-masing ini sesuai dengan simbol RBI. Dan di sini sudah saya add untuk simbol RBI, tapi jika untuk di aplikasi belum ada simbol RBI yang dimasukkan ke dalam style, kita bisa klik di style reference, kemudian add style to list, kemudian kita cari folder yang sudah terdapat style RBI. Nah, nanti akan ada simbol RBI style seperti ini dengan tipe foldernya style. Tipe filenya itu style. Nah, bisa kita klik open. Tapi di sini kan saya sudah masukkan. Nanti kita checklist aja. Lalu kalau sudah di checklist semuanya, kita bisa klik set as default list. Lalu diklik OK. Nanti di sini akan muncul simbol-simbol yang sudah sesuai dengan RBI. Kemudian kita cari aja untuk simbol untuk apa tadi? Ladang.
Ini tegalan atau ladang, lalu kita klik OK. Untuk pemukiman kita pakai yang sosial budaya. Kemudian sawahnya bebas ya, kita bisa pakai sawah irigasi atau tak ada hujan. Di sini saya pakai yang irigasi, lalu kita klik OK. Nah, ini semuanya sudah kita beri simbol. Kemudian kita labeling dengan klik label, checklist di label feature in this layer, dan untuk metodenya kita biarkan di label all the features the same way. Kemudian untuk expression-nya kita biarkan aja, dan kita klik ke simbol. Kemudian kita klik lagi, oh ya ini kita ganti dulu dengan Times New Roman. Size-nya kita biarkan 8 aja, untuk selanjutnya kita klik edit simbol. Nah, setelah masuk ke edit simbol, kita klik pada mask, dan stylenya kita ganti ke klik OK, dan kita, oh ya tadi ada yang terlewat, yaitu di label field-nya kita belum ganti ke keterangan, ini kita langsung ganti ke keterangan aja. Kemudian selanjutnya ada placement properties. Nah, ini kita pilih yang always horizontal, dan kita checklist pada remove duplicate tables, kita klik OK, dan kita klik apply. Setelah itu kita klik OK lagi. Nah, ini sudah ter-apply untuk masing-masing penggunaan lahannya. Kemudian kita akan lanjut untuk bagian jalan, tapi sebelum itu kita stop editing dulu. Nah, setelah kita klik stop editing, kita akan melakukan tahapan yang sama untuk jalan, yaitu kita klik kanan pada layer jalan, open attribute table, table option, add field, untuk namanya keterangan, type-nya kita ganti dengan teks, lalu klik OK, nanti akan muncul satu kolom baru yang judulnya keterangan. Setelah itu kita akan namai di tiap-tiap polyline ini polyline-nya melambangkan dari masing-masing jalan yang udah kita buat kemarin. Dan untuk namanya kita akan pilih 3 jenis jalan sesuai dengan SNI berikut ini. Nah, berikut ini adalah SNI untuk skala peta 250.000 karena peta administrasi yang digunakan di acara awal punya saya itu skalanya 110.000. Jadi dia paling mendekati ke skala 250. Nah, di sini ada berbagai macam jalan yang ada di SNI. Di sini kita akan memilih untuk jalan arteri, jalan lain, dan juga jalan setapak. Kemudian kita kembali lagi ke art map-nya, dan kita akan namai masing-masing ini dengan 3 jalan yang sudah kita pilih tadi. Tapi sebelum itu kita akan start editing dulu, itu dengan klik kanan layer jalan, edit feature, dan juga start editing. Baru kita akan bisa menamai tiap-tiap polyline-nya. Nah, berikut ini untuk masing-masing polyline-nya sudah kita beri nama. Lalu kalau sudah, kita bisa close attribute table, dan kita lakukan table simbologi labeling dengan cara yang sama, yaitu klik kanan pada layer jalan, lalu klik properties. Kemudian kita klik di simbologi dengan step yang sama, kategoris kita pilih unique value, value field, kita ganti keterangan, dan add all value. Nanti akan muncul 3 jenis jalan yang sudah kita input tadi. Kemudian di sini ada jalan arteri, kita akan atur supaya sesuai dengan RBI dan juga SNI. Di sini sudah ada simbol jalan arteri, tapi dia warnanya masih belum sesuai. Biasanya kan jalan warnanya antara merah atau kuning. Dan kalau kita lihat di SNI ini, untuk jalan arteri yang satu jalur, yaitu warnanya orange dengan persentase CNJK-nya itu 0, 500, 100, dan juga 0. Lalu di ArcGIS ini kita akan atur supaya warnanya itu sesuai dengan SNI-nya dengan cara klik edit symbol. Kemudian color-nya kita klik, dan kita klik lagi more color. Kita sesuaikan dengan persentase CMYK yang sudah ada di SNI tadi. Dan nanti warnanya akan jadi orange. Ini lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Dan OK lagi. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kemudian untuk jalan lain, kita coba klik lagi di sini di SNI-nya. Untuk jalan lain, warnanya hitam seperti ini. Kemudian untuk CNJK-nya 00, 0, dan juga 100. Kita akan setting di ArcGIS-nya supaya sama dengan SNI.
edit simbol, colornya dan kita klik OK. Loh, oke, dan OK lagi. Kemudian selanjutnya kita akan Kemudian yang selanjutnya kita akan mengatur untuk jalan setapak, di mana kalau di SNI untuk jalan setapak itu warnanya abu-abu dengan persentase CNJK 000 dan 40. Jadi di sini kita akan atur juga supaya warnanya itu sama. Oke, dan oke lagi. Nah, di beberapa versi kan ada yang menyebutkan jika jalan setapak itu garisnya putus-putus ya. Tapi di sini kita mengikuti SNI aja, dia tetap garisnya itu tetap solid. Jika sudah selesai memberikan simbol untuk masing-masing jalan ini, kita akan lanjut ke labeling. Kita klik label features in this layer. Untuk metodenya kita biarkan aja, dan label field-nya kita ganti keterangan. Expression-nya biarkan aja, kemudian kita klik simbol. Setelah itu, font-nya kita ganti Times New Roman, dan edit simbol. Klik mask, dan stylenya kita ubah lagi jadi hello. Oke, kemudian kita klik apply. Dan sebelum itu kita akan klik placement properties dulu, checklist yang on the line settingnya kita biarkan curve, dan remove duplicatable, lalu kita klik OK. Kita klik apply lagi, atau bisa langsung juga klik OK. Nah, ini hasilnya sudah kita setting. Ini ada jalan arteri, jalan lain, dan juga ada jalan setapak. Ini jalan setapak. Ini kita lanjutkan untuk yang sungai, tapi sebelum itu kita stop editing. Yang sungai sama step by step-nya, dengan klik kanan dulu, open attribute table, buat labeling, kemudian table option, add field, namanya juga keterangan lagi. Type-nya jadikan teks, klik OK. Kemudian kita akan namai lagi sesuai dengan nama-nama sungai, sesuai di SNI. Kalau di SNI di sini tuh sungainya sebenarnya cuma satu aja. Satu aja, tapi warnanya tuh sudah diatur, yaitu di sini warna cyan. Tapi supaya di peta kita lebih variatif, kita akan membuat dua jenis sungai, yaitu sungai permanen atau sungai biasa, dan juga sungai musiman. Sebelum itu kita akan start editing. Berikut ini setelah semua polyline-nya sudah dinamai, yaitu dengan nama sungai dan juga sungai musiman, kita akan lanjut untuk simbologi dan juga labeling. Kita close aja atribut table-nya, lalu klik kanan di layer sungai, klik properties. Nah, jika sudah muncul ini, kita klik simbologi, kategori, unit value, kita ganti value, ganti keterangan, dan klik add all value. Nah, kemudian untuk sungai di sini ada dua, sungai dan juga sungai musiman, kita atur aja sesuai dengannya Cian itu pakai persentase CMYK 100. Kemudian kita klik OK. Oke. Oke. Kemudian di sini juga ada sungai musiman, kita atur lagi warnanya. Klik OK. Nah, di beberapa sumber ada yang menyebutkan kalau sungai musiman itu simbolnya putus-putus. Jadi kita di sini juga bisa atur supaya simbol sungai musimannya jadi putus-putus seperti ini. Oke, oke lagi. Dan bisa kita langsung klik apply. Setelah itu untuk labelnya, cara yang sama, metodenya dibiarkan aja, label field ganti keterangan, masuk ke simbol. Kemudian kita ganti fontnya jadi Times New Roman, edit simbol.
Kita ganti stylenya ini jadi halo dan klik OK. Oke. Kemudian di sini bisa diklik apply dulu. Dan kita klik di placement properties. Settingannya sama. Checklist di above, ganti yang on the line. Checklist yang remove duplicate table, oke. Apply dan oke, selesai. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan tahapan yang sama dengan kantor kecamatan atau ibu kota kecamatan. Klik kanan di layer ibu kota kecamatan. Open attribute, table option, add field. Kemudian untuk namanya kita kasih keterangan. Selanjutnya untuk type-nya ini tetap sama, yaitu teks. Klik OK. Nah, ini kita bisa beri nama aja, tapi kita start editing dulu. Nah, untuk tiap poin ini kebetulan kalau sesuai dengan legenda dari peta asalnya, itu peta administrasi Boyolali, keterangannya itu semuanya melambangkan kantor kecamatan. Jadi di sini kita kasih namanya kantor kecamatan aja, sesuai dengan legenda di peta asal. Oke, semuanya udah diberi nama, kita bisa close. Step yang sama lagi. Kita klik di simbol key, kategoris, unique value, value field-nya, ganti keterangan, add all value. Jadi sudah akan muncul kantor kecamatan ini, tapi simbolnya ini masih bulatan, jadi kita bisa klik kanan, klik 2 kali aja, lalu kita cari simbol RBI untuk kantor kecamatan. Oke, kantor kecamatan ini sudah ada, dan kita klik OK, dan kita bisa langsung ke labeling, klik label features this layer, metodenya dibiarkan seperti itu aja, kemudian label field-nya ganti keterangan, kita klik simbol. Nah, lalu kita ganti dengan Times New Roman font-nya, edit simbol. Kemudian masknya kita ganti stylenya ke halo, dan kita klik OK. Kemudian untuk placement properties-nya kita klik, dan pada point setting ini kita ganti ke prefer top center, all allow. Lalu kita klik OK. OK lagi, kita klik apply, dan kita klik OK lagi. Kita bisa cek untuk kantor kecamatan sudah ada namanya. Dan untuk proses labeling, simbol key, labeling, sudah selesai. Kemudian kita akan save filenya ini. Oh ya, sebelum itu kita stop editing dulu untuk menyimpan perubahannya. Lalu kita bisa langsung save aja ke folder yang kita inginkan. Lalu bisa kita save.